Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Berjumpa lagi dengan saya dalam renungan pagi di pagi hari ini. Kita bersyukur kita masih berjumpa di dalam renungan pagi hari ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dimanapun berada dalam keadaan sehat. Saudara-saudara, sebelum kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas anugerah Tuhan, atas kesehatan, atas kekuatan yang boleh kami terima dari-Mu ya Tuhan, sehingga pada saat ini kami masih ada, kami masih sehat, kami masih kuat menjalani sebagian pekerjaan kami di pagi hari ini, dan akan kami lanjutkan satu hari ini. Kiranya pertolongan Tuhan tetap ada bagi kami. Tuhan, izinkan kami boleh memahami firman-Mu, izinkan kami boleh mendengarkan, membaca firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan memberi pengertian bagi setiap kami, agar kami memahami firman. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan kepada kita hari ini untuk kita renungkan bersama-sama. Kita baca dari Roma pasal 15 ayat 1 dan 2. Saya akan membacakannya kepada kita. Firman Tuhan berbunyi, "Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya." Amin. Firman Tuhan demikian singkatnya renungan kita di pagi hari ini. Terpujilah Kristus yang punya firman, dan berbahagialah kita yang siap melakukan firman ini dan merenungkannya. Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah peduli atau biarkan. Saudara-saudara, kalau kita berada dalam satu komunitas, bagi kita yang pemuda, remaja, tentu kita punya kawan, kita punya sahabat di dalam sebuah komunitas, atau kita yang orang tua, mungkin kita bergabung dalam satu persekutuan. Saudara-saudara, ada kalanya ketika kita berada dalam satu komunitas, kita mendapatkan, kita akan bertemu dengan orang-orang yang sangat berbeda dengan kita. Bisa jadi kita dianggap orang yang lemah, atau orang yang kurang pas dengan dia, atau bisa jadi juga kita beranggapan bahwa mereka tidak cocok dengan kita. Ada kalanya kita akan menemukan orang-orang yang berbeda dengan kita. Saudara-saudara, apa yang kita lakukan ketika kita berada di dalam satu komunitas dan menemukan orang yang sangat berbeda dengan kita? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, tentunya sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai satu kesatuan di dalam sebuah komunitas, kita menginginkan sesuatu yang baik dari perkumpulan kita tersebut. Kita pasti menunjukkan kepedulian kita satu dengan yang lain. Betul bukan? Saudara-saudara, firman Tuhan kepada kita hari ini adalah surat dari Paulus yang dialamatkan kepada jemaat yang di Roma, di mana Paulus mendengar ada beberapa jemaat, ya, ada beberapa orang percaya yang sedang lemah di dalam imannya. Sehingga di dalam ayat pasal 15 ayat pertama dan kedua, di pasal 15 ini Paulus menggunakan kata orang kuat dengan orang lemah. Saudara-saudara, kalau kita memahami apa yang dimaksud dengan orang kuat dengan orang lemah seperti yang dimaksudkan Paulus, orang yang kuat di sini dimaksudkan adalah orang yang memiliki iman yang dewasa. Orang yang memiliki pemahaman yang baik tentang Injil. Orang yang memiliki pemahaman yang baik tentang ruang lingkup sebuah pelayanan yang baik. Orang yang memahami sebuah persatuan dan kesatuan di dalam sebuah komunitas. Bahkan orang yang memahami kepedulian satu dengan yang lain. Tetapi orang yang lemah adalah orang yang mungkin sebaliknya, pengertian sebaliknya dari orang yang kuat. Orang yang hanya memiliki pemahaman tentang tradisi dan juga adat istiadat atau hukum Taurat. Saudara-saudara, kita bisa melihat dan membaca bahwa sebelum perikop pasal ini, kita melihat Paulus sedang membahas tentang sesuatu yang najis dan tidak najis dalam sebuah makanan. Artinya, saudara-saudara, kita bisa lihat bahwa ada orang yang memiliki kelemahan imannya, orang yang masih membedakan, orang yang masih hidup di dalam hukum Taurat atau tradisi-tradisi, sehingga menghalangi mereka memahami Injil itu sendiri. Saudara-saudara, Paulus ingin mengajak kita hari ini melalui firman Tuhan,
Kita pedulikah atau kita biarkan dengan orang-orang seperti ini? Paulus katakan di ayat yang pertama, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Saudara-saudara, ini kepedulian kita sebagai orang percaya. Kita wajib menanggung. Saya lebih suka memakai kata memikul. Ini kepedulian kita sebagai orang percaya ketika kita menemukan orang yang sangat berbeda dengan kita. Apalagi kalau yang lemah ini adalah imannya, dia masih hidup di dalam adat istiadat, hukum Taurat atau tahayul yang memperhambat dia mengenal atau memahami kebenaran firman Tuhan. Kita yang kuat, kita yang paham tentang Injil, kita yang rohani, kita yang memahami kebenaran Tuhan, kita perlu peduli, dan Alkitab mencatat wajib. Saya menggunakan kata seharusnya menanggung. Saudara-saudara yang terkasih, ini sebuah kewajiban. Kalau di dalam terjemahan baru di Indonesia kan dia katakan wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan dilanjutkan dia katakan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sesuatu yang harus kita perlu juga waspadai ketika kita sedang melakukan kepedulian kita kepada sesama kita. Jangan sampai kepedulian kita itu motivasinya salah. Akhirnya, ujung-ujungnya adalah mencari kesenangan diri sendiri, supaya kita ternama, supaya kita dibanggakan orang lain, supaya kita akhirnya sombong rohani. Ini yang harus kita waspadai, saudara-saudara. Sebagai orang Kristen yang percaya, hal yang harus kita lakukan adalah kita wajib menanggung kelemahan orang. Siapakah mereka? Mereka yang memiliki kelemahan di dalam iman. Mereka yang masih hidup di dalam kehidupan yang sangat memperhambat mereka mengenal kebenaran Tuhan. Saudara-saudara, ada kalanya juga dalam situasi yang buntu kita pasti berada di dalam situasi orang yang lemah. Tentunya kita pun membutuhkan penguatan dari orang yang sangat baik di dalam memberikan harapan dan nasihat. Saudara-saudara yang terkasih, inilah yang ingin Paulus inginkan kepada jemaat di Roma, agar kepedulian mereka antara satu dengan yang lain, antara jemaat yang ini dengan yang ini, bisa menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang percaya dengan cara menunjukkan kepedulian mereka satu dengan yang lain terhadap orang-orang yang lemah. Orang yang lemah memiliki kelemahan. Saudara-saudara yang terkasih, ada orang yang benar-benar kuat, ada juga orang yang benar-benar lemah. Orang yang benar-benar lemah adalah ketika orang tersebut hidup di dalam beban yang sangat berat, yang tidak lagi mendahulukan Tuhan, beriman akan kebenaran Tuhan, maka ini disebut orang yang lemah. Maka orang yang benar-benar kuat harus memiliki misi yang baik agar orang lemah ini bisa tertolong, akhirnya mengerti memahami kebenaran Tuhan. Di ayat yang kedua, Paulus melanjutkan dikatakan setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Saudara-saudara, ada tujuan yang baik ketika kita sudah peduli kepada orang yang lemah, sesama kita, orang-orang yang percaya. Ketika kita peduli dengan dia, maka orang tersebut akan terbangun imannya, terbangun kerohaniannya. Karena apa? Kita memberikan support yang positif, support yang baik kepada orang-orang tersebut. Saudara-saudara yang terkasih, inilah yang harus kita lakukan di dalam gereja kita. Ini juga yang harus kita lakukan di dalam keluarga kita. Ini juga yang harus kita lakukan dalam komunitas kita, apapun komunitas kita, saudara-saudara. Kalau kita menunjukkan kepedulian kita kepada mereka yang lemah, maka saya percaya yang paling utama adalah iman orang tersebut akan bangkit, terbangun karena support yang baik dari kita. Dan berikutnya, dari kepedulian kita itu, ini akan membangun fondasi yang kuat untuk kehidupan kita, kebersamaan kita dalam komunitas tersebut. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mari melalui renungan di pagi hari ini, mari kita tunjukkan kepedulian kita.
Pertanyaan kita hari ini adalah, pedulikah atau biarkan? Kalau kita membiarkan, maka sesuatu yang buruk akan menimpa orang tersebut, bahkan perkumpulan kita. Mari tunjukkanlah kepedulian kita kepada sesama kita. Barangkali kita memiliki keluarga yang memiliki kelemahan. Banyak kelemahannya, kita sudah tahu. Mari kita harus memikirkan bagaimana cara supaya orang tersebut bisa bangkit kembali dari keterpurukan. Kalau kita memiliki teman di dalam satu pelayanan, dalam satu pekerjaan kita yang tahu kelemahannya, mari kita support positif dia, supaya ia bangkit kembali dari keterpurukannya. Dan akhirnya, kepedulian, persahabatan, persekutuan kita menjadi sesuatu yang berguna akibat kepedulian kita. Mari tunjukkan hal ini di hari ini. Saya percaya melalui renungan hari ini Tuhan akan menolong kita. Sebab apa yang kita lakukan melalui firman Tuhan ini sesuatu yang sangat baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya melalui renungan di pagi hari ini, mari setiap kita yang percaya kepada Tuhan, mari kita setiap yang mendengarkan renungan di pagi hari ini, kiranya kita menunjukkan sikap kepedulian kita. Sebab sikap kepedulian kita ini juga adalah bagian daripada kasih kita kepada sesama kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Kristus, Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur atas firman-Mu. Di pagi hari ini kami boleh dengarkan, kami boleh kuat kembali, kami boleh diingatkan bagaimanakah kami setiap orang yang percaya kepada Engkau, yang kuat di dalam iman, memiliki tugas penting, yaitu peduli kepada setiap mereka sesama kami yang memiliki kelemahan di dalam iman atau di dalam kelemahan-kelemahan yang lain. Kami bersyukur atas tugas yang Engkau berikan bagi kami ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan memampukan setiap kami agar kami mampu melakukan hal ini Bapa untuk kemuliaan bagi nama-Mu di surga. Tuhan pimpin, berkati setiap orang yang mendengar, yang menonton renungan pagi hari ini. Kau memberkati pribadi-pribadi mereka, keluarga, usaha, pekerjaan, dan harapan mereka. Biarlah kehidupan mereka senantiasa menunjukkan bahwa firman Tuhan selalu terpancar dalam kehidupan mereka. Tuhan, Bapa yang baik, Kau juga memberkati segala sesuatu yang akan kami kerjakan hari ini. Kiranya kemurahan Tuhan, perlindungan, damai sejahtera, kesehatan itulah akan menuntun kami sepanjang hari ini. Hingga ketika kami keluar dari rumah kami dalam keadaan sehat, pulang pun dalam keadaan sehat. Tuhan, terima kasih kepadamu. Kami berdoa untuk seluruh keluarga, setiap keluarga, teman, sahabat, setiap jemaat Tuhan yang dalam kondisi kurang sehat dan sakit. Di dalam nama Yesus, kami memohon belas kasihan Tuhan agar memberikan kesembuhan total, pemulihan yang baik bagi mereka yang sedang sakit saat ini Tuhan. Berkati setiap obat-obat, setiap makanan minuman yang mereka konsumsi, dan berkati sempurnakan setiap doa-doa, tangisan air mata dari jemaat, dari keluarga yang sedang mengharapkan pemulihan atas keluarga-keluarga mereka. Kehendak-Mu Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami yang tercinta ini. Tuhan, berkati para pimpinan kami agar senantiasa menjalankan roda pemerintah dengan bijaksana yang baik Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami memohon ampunan Tuhan atas segala dosa-dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu, baik sengaja maupun tidak. Kiranya pengampunan Tuhan memberikan pemulihan dan mendekatkan hidup kami kepada-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini renungan pagi yang kami dengarkan di pagi hari ini. Kami sempurnakan hanya di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Terima kasih sudah menonton, sudah mendengarkan renungan pagi bersama dengan saya di pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan boleh membawa hidup kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan sepanjang hari ini, bagaimana kita menunjukkan sikap kepedulian kita terhadap sesama kita. Selamat beraktivitas, selamat bertugas, selamat melayani. Kasih Tuhan beserta dengan kau. Sampai jumpa besok dalam renungan pagi lagi bersama dengan saya. Shalom.